Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Ardu Tentor Matematika di Erlangga Education Center ya. Kita melanjutkan kurang satu subbab aplikasi integral untuk kelas 11 ya. Nah, di sini kurang sedikit lagi untuk untuk volume benda putar ya. Nah, di aplikasi integral. Di aplikasi integral itu kemarin sudah kita bahas, yaitu mencari luas sama mencari volume ya. Sudah saya jelaskan tentang luas, mencari luas. Sekarang kita mencari volume benda putar ya. Oke. Nah, volume benda putar itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan mencari luas ya. Rumusnya juga hampir sama ya. Misalkan yang pertama. Nah, itu misalkan ada grafik di sini. Nah, ini ada grafik, misalkan di sini ada fx ya. Nah, ini. Nah, di sini ada fx. Ini kan kita bisa putar ya. Misalkan di sini ada batas yaitu A. Di sini ada batas. Misalkan di sini B. Nah, ini kalau saya putar, ada diputar sumbu X, ada diputar sumbu Y. Nanti seperti itu perintahnya. Nah, kalau ini kita perintahnya adalah yang pertama diputar sumbu X. Diputar sumbu X. Nah, berarti di sini diputar. Nah, sumbu X-nya diputar. Berarti bagaimana? Kan ini kan menjadi seperti ini nanti kalau diputar. Nah, ini jadi di sini ada bayangannya. Nah, di sini. Nah, ini kalau diputar kan ini kan sampai sini ya. Ini sampai sini. Ini saya buat. Nah, ini pun juga sama sampai sini. Nah, otomatis kan kayak guci itu ya. Nah, kayak guci itu berarti nanti ya. Nah, kayak guci itu. Nah, ini diputar soalnya nanti ya. Ini diputar. Nah, ini bagaimana Mas? Kalau di sini batasnya dari A, untuk mencari batasnya dari A sampai B ya ini. Ini kita bisa mencari rumus mencari volume benda putar ini ya. Ini jadi diputar. Nah, ini kita bisa mencari volumenya dengan menggunakan rumus V sama dengan Pi ya, integral dari batasnya A, B, dari rumusnya dari kurvanya adalah fx, berarti di sini fx kuadrat. Nah, fx kuadrat dx. Nah, seperti ini ya. Jadi rumusnya adalah mencari volume adalah V sama dengan Pi integral batasnya yaitu dari A ke B fx kuadrat dx. Nah, berarti ada pilihan loh Mas. Kalau seandainya diputar melalui sumbu X tetapi ini diputar melalui sumbu Y, bisa enggak? Bisa. Misalkan yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu diputar sumbu Y. Nah, berarti kalau saya punya gambar ini, anggap saja lurus. Nah, ini X, ini Y. Ini nanti saya putar ya. Yang diputar itu sumbu Y. Maka apa yang terjadi? Misalkan di sini saya punya grafik. Nah, yang saya buat ini adalah bisa fx bisa fy. Nanti tergantung soalnya. Berarti kalau batasnya yang digunakan nanti adalah di sini ada batasnya ya. Nah, yang digunakan berarti batasnya tidak xy tapi bukan
X1, X2 atau AB yang berada di sumbu X, tapi berada di sumbu Y. Nah, misalkan di sini saya sebut P, di sini saya sebut X. Sama, nanti kalau seandainya diputar, ini kan bisa kita gambar dulu bayangannya ya. Berarti kan di sini bayangannya. Nah, ini. Otomatis kan kita bisa memutar ini. Nah, ini. Ini. Nah, seperti itu. Nah, ini karena apa? Yang semula grafiknya ini, misalkan saya buat karena di sini batasnya adalah Y, berarti kita bukan Fx lagi, tapi Fy ya. Nah, gitu. Mas, kalau seandainya yang diketahui Fx bagaimana? Berarti kalau seandainya yang diketahui itu adalah Fx ya. Nah, Fx berarti kalau yang diketahui berarti bagaimana? Rubah. Dirubah ke Fy. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kayak seperti halnya inverse fungsi ya, diinverskan ya, seperti halnya mencari inverse fungsi ya. Oke, di kelas 10 ya. Berarti di sini ini batasnya ya. Ini adalah P, di sini adalah Q ya. Oke. Di sini P. P-nya tadi di sini ya. Nah, ini apa namanya tuh, lingkarannya atau diputar, ketika diputar. Otomatis kan kayak guci murep. Kayak guci murep. Nah, ini P ya. Di sini P, di sini X. Nah, ini di sini P, di sini X. Nah, kalau seperti ini rumusnya juga hampir sama dengan diputar melalui sumbu X. Bedanya di sini rumusnya kita menggunakan Fy. Batasnya tadi dari P sampai X. Ya, yang kecil dulu baru yang besar. F Y kuadrat dx. Nah, ini ya. Fy kuadrat dx. Berarti kita rubah menjadi Fy kuadrat dx. Ini rumus untuk mencari satu fungsi dari ini tadi ya. Nah, yaitu nanti dari satu fungsi. Di sini kita gunakan rumus pi, ingat ada pi-nya, integral AB fx kuadrat dx. Kalau seandainya diputar sumbu y, berarti kita gunakan rumus v sama dengan pi integral px fy kuadrat dx. Nah, itu. Nah, bisa di screenshot ya. Bisa dicatat. Oke. Nah, ada lagi. Kalau seandainya kita ada dua fungsi, misalkan ada dua fungsi. Yang nomor 3, ada dua fungsi. Nah, tapi di sini diputar sumbu X. Nah, bagaimana kalau diputar sumbu X tapi ada dua fungsi? Nah, misalkan saya gambar sini, ngeblur ya saya. Oke, di sini ada X, di sini ada Y. Nah, maksudnya bagaimana dua fungsi itu? Nah, misalkan di sini ini ada, saya kasih batas di sini, ini kurang dawa aja. Di sini batas saya kasih di sini A. Saya batasi di sini saja biar pas ya. Di sini B saya batasi. Nah, batasi di sini. Fungsinya sebenarnya grafiknya sampai sini, tapi saya batasi di sini saja. Nah, seperti itu. Ini jadi F X yang pertama. Ya. Terus di sini saya gambar lagi tumpuk. Nah,
Nah, ini jadi F2Y. Nah, bagaimana Mas? Nah, ini volumenya yaitu kalau kalian putar di sumbu X sini, kalian putar di sumbu X, otomatis volume yang dihitung itu bukan yang di sini ya. Ya. Tapi volume yang dihitung itu adalah volume di antara dua kurva itu. Berarti kalau seandainya saya buat bayangannya ya, ini terus di sini ada gini lagi. Nah, ini bayangan dari F2X ya, bukan F2Y. Nah, di sini X, di sini X ya, bukan Y ya. Di sini bayangannya dari F2, di sini bayangan dari F1 ya. Ini bayangan. Nah, berarti ini diputar. Berarti kalau ini batasnya sampai sini ya, ini diputar. Ya. Nah, di sini diputar. Nah, berarti di sini luasnya itu adalah luas yang berada di apa namanya itu? Yang berada di pinggir-pinggirnya itu ya. Nah, bukan luas yang ada di dalamnya, tapi yang di luar ini yang saya arsir. Nah, ini nanti volumenya volume yang di situ ya. Berarti untuk mencari volume benda putar yang tumpuk seperti ini, prinsipnya hampir sama, yaitu yang atas dikurangi yang bawah gitu ya. Bedanya cuma dikuadratkan. Di sini untuk mencari volume sama dengan pi, batasnya dulu dari A ke B. Nah, di sini rumusnya adalah yang atas karena itu F1X kuadrat dikurangi F2Y kuadrat panggah Y tadi wong ini sumbunya sumbu E kok. Nah, DX. Nah, ini tadi saya kok ingat toh. Ini bukan DY ya saya. Bukan DX ya ini ya. Ini DY ini. Nah. Oke, di sini. Salah tulis tadi ya. Oke, di sini ya. Tadi di sini Fx berarti di sini Dx, kalau Fy di sini Y. Oke, bisa dibetulkan ya, screenshot ulang ya. Oke. Terus kalau yang ini tadi volume benda putar ada dua fungsi di sini. Ini masih batasnya adalah sumbu X. Berarti di sini ada F1X, di sini F2X. Ya, di sini juga sama. Ini bayangannya. Jadi yang digunakan itu adalah pinggirnya ini, yang volume di pinggirnya, bukan seperti volume yang ada di sini. Kalau ini kan di tengah-tengahnya. Nah, ini juga di tengah-tengahnya ini. Ya. Nah, ini juga di tengah-tengahnya. Tapi kalau yang ini di pinggirnya. Kalau yang ini di pinggirnya. Ya, Cah. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Pi AB F1X kuadrat min F2X kuadrat DX. Gitu ya. Oke. Berarti kalau ada yang diputar sumbu X, berarti pasti ada bentuk soalnya itu berupa ada dua fungsi tapi diputar apa? Sumbu Y. Nah, ini diputar sumbu Y. Berarti kalau diputar sumbu Y, nah misalkan seperti ini, anggap saja lurus saya. Oke. Nah, seperti ini ya. Berarti misalkan ada fungsi di sini tumpuk ya. Nah, berarti kemarin kayak saya kasih kuis ya. Nah, berarti kalau di sini atasnya yang mana ibaratnya? Nah, atasnya ya yang paling atas ini, yang paling kanan gitu. Kalau kita balik kan ibarat Y itu sumbu E kan dibalik gini ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini bagaimana Mas? Misalkan ini saya sebut
ini saya sebut P. Nah, juga sama nanti, berarti yang diputar volumenya itu adalah yang pinggirnya ya. Nah, berarti ini di sini ya, ini di sini. Nah, anggap saja sama ya. Nah, di sini up. Nah, up. Nah, ini berarti yang di mana? Yang di pinggir ini. Ya. Berarti kalau seandainya saya gambar, ini saya tarik garis, seret, aduh, seret sini ya. Nah, ini khi tadi batas khi di sini, ya. Di sini batas P. Berarti yang mana? Ini diputar. Nah, karena apa? Diputarnya adalah sumbu Y. Nah, ini juga sama nanti diputar di sini. Nah, seperti itu. Jadi diputar. Jadi volumenya yang digunakan itu adalah volume yang ada di pinggirnya ya. Oke, bukan di tengah-tengah seperti halnya apa namanya itu? Di sumbu X. Nah, kalau seperti ini rumusnya juga hampir sama ya. Bedanya kita menggunakan kalau tadi fx fx dx, di sini pi integral p khi ya f y f1, berarti di sini saya buat ini f yang kanan itu f1 y ya. Terus yang kirinya ini adalah f2 y. Nah, f1 y terus di sini f2 y. Berarti rumusnya f1 y kuadrat dikurangi dengan f2 y kuadrat dy. Nah, yang diingat-ingat. Kalau di sini x, di sini x, di sini x. Kalau di sini y, di sini y, di sini y ya. Sama dengan yang tadi untuk mencari volume tapi satu fungsi. Di sini x, di sini dx, di sini y, di sini dy. Oke. Bisa di screenshot. Nah, oke, warahmatullahi wabarakatuh.